namanya yang berkomunikasi sama kita dan saudara sapaan kepada pendengar radio 100 jam kedua sampai dengan hari kedua program ini Wabarakatuh pendengar RRI di stasiun penyiaran Huai Kanan, tepatnya di pagi hari ini. Waktu telah menunjukkan pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di edisi siar kita di Selasa 22 Februari 2022. Dengan seperti biasa, tepatnya di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan program belajar di RRI bersama guru-guru yang berkompeten pada bidangnya. Nah, pada pagi hari ini pendengar, kita telah kedatangan narasumber yang kebetulan bersama dengan Pak Adi Setiawan SPD. Nah, dan Pak Adi Setiawan SPD nantinya akan membahas atau memberikan materi kepada pelajar hebat yang ada di Kabupaten Huai Kanan maupun di luar Kabupaten Huai Kanan mengenai tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Oke, pada pagi hari ini kita langsung siap ya untuk memberikan materi ya. Insya Allah. Pada anak-anak. Oke, baik Pak Adi Setiawan, langsung saja bisa memulai pemberian pembelajaran dan materi bagi anak-anak siswa SD sampai SRTA di Kabupaten Huai Kanan pagi. Se-Kabupaten Huai Kanan, Tabi pun semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih diliputi rasa semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Walaupun kita tidak bertemu langsung ya di sekolah, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan siaran radio RRI SPY Kanan 103,6 MHz. Untuk pertama perkenalkan, nama Bapak itu adalah Adi Setiawan. Untuk saat ini alhamdulillah bertugas di SMP 7 Banjir. Kemudian hari ini Pak Adi Setiawan alhamdulillah akan memberikan materi mengenai pelajaran ilmu pengetahuan sosial, terutama di materi tentang kebutuhan manusia. Nah, untuk itu dipersilahkan nanti kepada seluruh pelajar-pelajar hebat Kabupaten Huai Kanan untuk dapat berpartisipasi aktif ya, menanyakan kalau ada ketidakjelasan ataupun bertanya di nomor telepon 0723 4761 697. Kak Adi ulangi, di nomor 0723 4761 697. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam. Baik, para pelajar-pelajar hebat, kita mulai materi yang akan kita bahas, yaitu tentang kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan manusia? Nah, pertama, tolong diperhatikan yang akan Pak Adi sampaikan. Baik, kebutuhan manusia itu adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau itu yang disebut dengan kebutuhan manusia. Nah, pelajar hebat, mungkin pelajar hebat semua di Kabupaten Huai dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi semua. Jadi kebutuhan tersier ini dapat dibilang itu adalah kebutuhan-kebutuhan mewah, dan setiap orang itu berbeda terhadap kebutuhan-kebutuhan tersier ini. Jadi kalau misalnya ada sebagian yang menganggap bahwa handphone itu
mahal atau mewah gitu. Tapi ada sebagian manusia yang menganggap handphone itu bukan sebagai barang mewah. Jadi untuk kebutuhan tersier ini setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu dia jenis kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Selanjutnya yaitu jenis yang kedua, yaitu jenis kebutuhan menurut sifatnya. Bila menurut sifatnya, kebutuhan hidup manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang bersifat materi atau kebutuhan itu untuk tubuh kita. Seperti itu. Contohnya makan, ya, kemudian minum, olahraga, pakaian. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani kita. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan untuk kepentingan jiwa kita, ruh kita sebagai manusia. Contohnya yaitu rekreasi, ya. Kemudian belajar, yang saat ini para siswa-siswi hebat di Kabupaten Waikanan sedang belajar melalui stasiun radio RRI SP Waikanan. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Selain itu pendidikan, ya, dan juga agama. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan menurut sifatnya. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan menurut waktu pemenuhannya, ya. Jadi menurut waktu pemenuhannya ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Jadi kalau kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus segera kita penuhi saat ini juga, gitu ya. Misalnya ketika kita lapar saat ini, kita dalam keadaan lapar, maka kebutuhan untuk makan itu adalah kebutuhan sekarang, makan dan minum. Kemudian kalau kita sedang sakit, maka kebutuhan obat-obatan itu adalah kebutuhan sekarang. Sedangkan yang kedua yaitu kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang itu adalah kebutuhan yang dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Seperti contohnya pelajar-pelajar hebat mungkin saat ini sedang menabung untuk biaya pendidikan, ya, untuk ke kuliah masa depan. Nah, itu adalah kebutuhan yang akan datang. Nah, itu dia kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan menurut subjeknya atau pelakunya. Nah, menurut subjeknya atau pelakunya, kebutuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu, ya, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Jadi kebutuhan ini hanya dilakukan atau hanya dirasakan oleh satu orang dan pemenuhannya dilakukan oleh orang itu sendiri. Seperti contohnya makan, minum, sepeda motor, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kelompok atau kolektif, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya seperti kebutuhan akan sekolahan, kebutuhan akan jembatan, kebutuhan akan pasar, kebutuhan akan jalan raya. Nah, itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan kolektif atau kebutuhan-kebutuhan kelompok. Jadi itu dia jenis-jenis kebutuhan manusia, ya, menurut subjeknya. Pelajar-pelajar hebat di seputaran Kabupaten Waikanan perlu diketahui bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu beraneka ragam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Jadi setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya, tergantung dari faktor-faktor berikut ini yang akan Pak Adi jelaskan. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah jenis kelamin. Setiap jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu tentu saja kebutuhan hidupnya itu berbeda, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu tingkat pendidikan seseorang. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu juga mempengaruhi dari kebutuhan hidupnya. Seperti contohnya siswa SD itu berbeda dengan kebutuhannya dengan mahasiswa. Ya, kebutuhan hidupnya jelas-jelas berbeda. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor yang ketiga, yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini juga sangat mempengaruhi tentang kebutuhan hidup manusia di sekitarnya. Jadi kalau kita mungkin hidupnya di perkotaan, maka kebutuhan hidupnya tentu pasti akan lebih banyak ketimbang hidup di daerah pedesaan atau pedalaman. Gitu ya. Sahabat-sahabat atau siswa-siswa hebat sekalian di seputaran Waikanan. Kita lanjutkan untuk faktor kebutuhan yang keempat, ya, yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini juga mempengaruhi tentang kebutuhan manusia. Kemudian yang kelima itu tentang pendapatan atau gaji seseorang. Ini juga sangat mempengaruhi dari kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian yang keenam itu status sosial atau tingkatan status di dalam masyarakat. Dia pegawai atau dia pejabat, ini berbeda kebutuhannya dengan rakyat biasa. Seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh yaitu perbedaan selera. Nah, ini juga tergantung dari setiap manusia itu sendiri, karena setiap manusia itu mempunyai keinginan dan selera masing-masing. Satu orang berbeda seleranya dengan orang lain. Nah, itu dia materi tentang kebutuhan hidup manusia. Jadi, mudah-mudahan pelajar-pelajar hebat di rumah dapat mendengarkan dan dapat mengambil ya pelajaran dari penjelasan-penjelasan yang telah Pak Adi sampaikan. Untuk itu dipersilahkan kepada sahabat-sahabat atau siswa-siswi pelajar hebat di Kabupaten Waikanan dapat menghubungi atau bertanya di layanan interaktif di 0723 4761 697 apabila ingin bertanya mengenai materi yang telah Pak Adi sampaikan. Mungkin itu. Kemudian baik, kita Pak Adi tunggu di stasiun radio RRI SB Waikanan untuk interaktifnya. Baik, kita lanjutkan untuk siswa-siswi hebat di Kabupaten Waikanan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Bapak Adi Setiawan di sini. Baik, tadi sudah Pak Adi jelaskan mengenai kebutuhan manusia ya, dari mulai konsep pengertiannya, kemudian jenis-jenis kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi ada Pak Adi simpulkan tadi ada 4 ya jenis kebutuhan manusia. Bisa dilihat dari intensitasnya, bisa dilihat dari sifatnya, kemudian bisa dilihat dari waktu pemenuhannya, dan bisa dilihat dari subjeknya. Itu materi yang telah Pak Adi tadi sampaikan. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada hari ini, tentunya
ada bekal belajar nih yang harus pelajar-pelajar hebat buat atau tuliskan di buku latihannya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolahan para pelajar hebat masing-masing. Nah, untuk itu mohon didengarkan dengan seksama. Yang pertama, untuk mengunci semua materi pada hari ini, yaitu silahkan pelajar-pelajar hebat itu membuat di buku latihan daftar-daftar kebutuhanmu ya, menurut waktu pemenuhannya. Jadi itu dipersilahkan untuk membuat daftar kebutuhan dari mulai kebutuhan yang sekarang dibutuhkan sampai dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi itu yang bisa Pak Adi sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya Pak Adi mohon maaf, dan terutama Pak Adi berpesan kepada para siswa-siswa hebat di seputaran Kabupaten Waikanan untuk tidak bosan-bosannya mentaati peraturan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan berupa mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Bupati, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Bapak Kepala PGRI Kabupaten Waikanan yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku guru di Kabupaten Waikanan untuk ikut andil dalam pembelajaran jarak jauh di RRI SP Waikanan 103,6 MHz. Itu terima kasih. Pak Adi tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waikanan TV sangon jakam. Sekali juara tetap juara, pendidikan oke. Waikanan TV sangon jakam.